Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Wahyuni, Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi, semester 6. Saya akan menjelaskan mengenai skala pengukuran terdiri dari nominal, ordinal, interval, rasio. Data nominal atau nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Data ordinal atau order punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data lain. Contohnya, ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 980, dan 3 970. Analisis statistik atau non-parameter diuji Kolmogorov Smirnov 1 sampel. Untuk C, data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sebagainya. Analisis statistik parametrik, diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA atau 2 jalur uji regresi. Nah, untuk D, data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius atau statistik parametrik. Untuk sumber datanya itu terdiri dari ada wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Nah, untuk wawancara atau angket, di mana ialah suatu sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon menjawab pertanyaan peneliti. Populasi, respondennya adalah populasi. Sampel adalah respondennya ditentukan, tidak semua. Observasi, pengamatan langsung. Untuk data panel, telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data suatu individu, data panel dikumpulkan dari data gabungan atau cross-section and time series. Contoh, data earning per share perusahaan yang terdapat di BI 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistisnya dengan model regresi data panel. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebabnya timbul data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentri data, gagal memverifikasi. 3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Nah, menurut Haier 1998, untuk menentukan skor SBB, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier. Jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5, standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Cara mendeteksi outlier, tabelnya sebagai berikut. Tabel nilai skor outlier. Rancangan penelitian riset desain merupakan blueprint yang
dijelaskan secara singkat tetapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel itu ada dua, ada variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel independent. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependent. Variabel intervening merupakan variabel antara mediating, fungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependent. Nah, untuk variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen merupakan kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclusive group atau satu include group. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen dan variabel dependent. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi pengumpulan data